Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Lead Media Studio dalam sesi bincang buku bareng. Nah, kali ini kita akan mengulas sebuah buku yang fenomenal, yaitu salah satu buku dari tetralogi Pulau Buru. Tetralogi itu adalah satu rangkaian cerita yang terdiri dari 4 buku. Nah, yang ini buku ketiganya yang berjudul Jejak Langkah oleh penulis Pramudia Anantatur. Nah, Pramudia Anantatur yang seperti yang kita tahu itu penulis Indonesia yang hampir saja meraih Nobel Sastra pada 2006, tapi dia sudah lebih dulu ya meninggal dunia sebelum perhelatan Nobel Sastra itu. Makanya di 2006 dia tidak bisa didaftarkan menjadi nominasi peraih Nobel Sastra. Nah, di 2006 tersebut yang berhasil meraih Nobel Sastra itu yaitu Orhan Pamuk, penulis dari Turki. Nah, Jejak Langkah ini diterbitkan oleh yang saya pegang yaitu Lentera Dipantara dan cetakan ke-16 yaitu September 2019. Seperti yang kita ketahui, buku pertama yaitu Bumi Manusia dan buku kedua Anak Semua Bangsa juga sama dengan buku ini, yaitu sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Seperti yang kita lihat ini panjang daftarnya. Ini sampai segini ya, sampai di sebelah ini sudah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa asing. Nah, tentang apa sih cerita Jejak Langkah ini gitu kan. Nah, Jejak Langkah sendiri bercerita tentang lanjutan kisah Mingke ya, yang dari 2 buku sebelumnya yaitu Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa. Nah, di buku ketiganya ini saya mencoba dengan gaya bercerita ya. Mingke itu tiba di Betawi. Nah, setelah lulus administrasi, dia akhirnya dibolehkan belajar di sekolah dokter selama sekitar 7-8 tahun. Baru saja tiba, sudah mendapat perlakuan yang tidak enak. Di antaranya yaitu mesti memakai pakaian Jawa tanpa alas kaki dan dirundung teman seangkatannya. Kesulitan itu bisa dihadapi dan perlahan Mingke mendapat teman yang senasib dengannya sebelumnya. Di batinnya, Mingke sebenarnya kurang senang berurusan dengan benda mati seperti mayat, parasit, dan lain-lain. Jiwanya ingin berurusan dengan yang hidup. Jadilah kemudian ia mendapat seorang teman yaitu Aung San Mei, wanita Tionghoa pelarian dari Cina. Ia sahabat dari Kau Asu yang meninggal di buku Anak Semua Bangsa. Mereka berdua banyak bercerita tentang kebebasan si wanita Jepara, keadaan mereka masing-masing. Mei tidak diperlakukan sebagai manusia meskipun dengan sesama kaumnya karena dia wanita. Mei menghidupi diri dengan mengajar bahasa Inggris dan Mandarin kepada anak-anak. Suatu hari, Mei itu sakit demam. Mungkin ya bisa dibilang malaria dan dirawat oleh Mingke. Setelah berkenalan beberapa lama, Mingke itu tambah tertarik oleh pribadi gadis Tionghoa ini. Meski merepotkan, Mingke tetap menolong Mei hingga ia sembuh, walaupun badannya merosot tajam ya berat badannya. Keduanya kurus karena beban yang ditanggung masing-masing. Mingke dengan sekolahnya dan memikirkan kesehatan Mei, dan Mei memikirkan bahwa ia sudah banyak merepotkan orang, termasuk Mingke dan Ibu Badrun tempat ia menumpang, kayak semacam ya kos-kosan gitu. Di saat liburan sekolah, Mingke mengajak Mei ke Semarang untuk ke rumahnya. Ayahnya tidak ada di rumah, hanya ibundanya. Mingke bermaksud ingin melamar Mei dan ibundanya setuju. Hati Mei sudah yakin, tapi pikirannya masih ragu. Begitu kira-kira menurut Mingke melihat wajah dan ekspresi Mei. Mereka berdua ke Jepara mengunjungi si wanita Jepara dan banyak bercerita mengenai kebebasan, beban yang ditanggung pribadi si wanita, melihat rakyat di Jepara masih belum mendapatkan pendidikan yang layak dan miskin,
cenderung menutup diri dari peradaban dan ilmu Eropa. Mingke berasumsi wanita ini dibebani oleh pikirannya sendiri dan mencoba mengubah keadaan seorang diri. Wanita Jepara ini akhirnya meninggal dunia dan Gubernur Jenderal sampai berkunjung ke rumah suaminya untuk menyatakan bela sungkawa. Mei dan Mingke berkomitmen untuk tidak punya anak dahulu karena takut akan menghalangi kesibukan mereka masing-masing. Sementara Mingke harus menyelesaikan studi kedokterannya, sedangkan Mei memperjuangkan tanah airnya, membantu dari Hindia Belanda jangan sampai Cina jatuh ke tangan Jepang. Karena kesibukan hingga tidak sempat lagi pulang ke rumah dalam beberapa bulan, Mei jatuh sakit. Mingke merasa sedih. Mei juga tidak bisa dihentikan niatnya. Untuk kedua kalinya, Mingke kehilangan kekasih. Nah, kalau kalian ingin tahu, Mingke ini sudah pernah menikah sebelumnya ya dengan Annelies ya di buku pertama yaitu Bumi Manusia yang sudah juga dialih wacanakan menjadi film dengan judul yang sama. Nah, setelah Mingke dikeluarkan dari sekolah dokter, Mingke minta maaf kepada Mei karena tidak bisa menepati janjinya. Setelah peristiwa berat ini, Mingke mulai menerbitkan koran sendiri yang bernama Medan. Ia tidak bisa membantu negerinya lewat ilmu kedokteran, tapi bertekad pada bidang lain. Oh, ini juga kerja kemanusiaan. Belum ada koran pribumi yang berbahasa Melayu sekolah. Medan mulai terkenal, Mingke dibantu oleh beberapa orang untuk mengembangkannya. Segmen di dalamnya juga bertambah. Medan mulai dikenal di Jawa dan perlahan merambah ke Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan lain-lain. Mingke juga terpikir untuk membuat organisasi pertama yang dihuni oleh pribumi. Terbentuklah yang namanya Serikat Priai. Anggotanya yaitu sesuai nama organisasi tersebut. Setiap anggota wajib membayar iuran untuk kelangsungan organisasi. Tapi serikat ini tidak bertahan lama. Muncul dalam pikiran Mingke, seperti apa itu bangsa ganda? Yang di dalamnya orang Jawa, Sunda, Bali, dan lainnya bisa bersatu membentuk suatu negeri atau bangsa dengan satu bahasa dan semangat yang sama. Ia belum tahu harus berbuat apa. Teringat perkataan Tholib bahwa Islam mayoritas di sini, juga ekonomi digerakkan oleh pedagang, meskipun kebanyakan pedagang berasal dari Tionghoa dan Arab. Dengan adanya organisasi yang menampung aspirasi dan membangkitkan aktivitas ekonomi pribumi, Mingke makin bisa melihat Hindia Belanda bisa mandiri. Kemudian berdirilah Syarikat Dagang Islamiyah. Harian Medan juga semakin hari semakin berkembang, membuka segmen khusus mengenai kereta api. Mingke menikah lagi dengan seorang putri raja yang dibuang dari negeri mereka. Dimintanya istrinya untuk memimpin majalah wanita. Masalah Mingke terulang kembali. Ia merindukan kehadiran seorang anak, tapi karena keadaan belum mendapat. Kemudian barulah diperiksa ke tabib Cina. Ternyata sumbernya ada pada diri dia sendiri. Mingke shock dan tidak menyangka selama ini ia tertarik pada wanita normal, tapi kenyataan tidak demikian. Ia pun enggan untuk pergi ke dukun karena mustahil untuk bisa disembuhkan. Semenjak pergantian Gubernur Jenderal, Mingke dan hariannya direpresi. Nah, pada saat Mingke ini mendirikan harian Medan itu, Gubernur Jenderal yang menjabat pada periode itu tidak melarang Mingke untuk menyebarluaskan propagandanya, pikiran-pikirannya melalui tulisan di korannya tersebut. Jadi dia masih bisa bebas bergerak gitu, berbuat apa saja, menulis apa saja, menerbitkan apa saja. Semenjak pergantian Gubernur Jenderal, Mingke dan hariannya direpresi. Berita di koran itu dipantau agar tidak sembarangan, apalagi menyinggung hal-hal sensitif, sampai pada akhirnya datanglah badai untuk kesekian kalinya. Mingke pamit dari rumah. Kebebasan yang dicarinya mendapat tembok halangan sekali lagi. Nah, di buku ini kisah Mingke berakhir. Loh, kok bisa? Padahal masih ada buku terakhir, yaitu buku keempat yang berjudul Rumah Kaca. Nah,
Rumah Kaca itu ya, saya bocorkan sedikit, itu tidak bercerita tentang Mingke lagi sebagai tokoh utama ya, tapi orang lain sebagai tokoh utama. Yang di buku ketiga ini adalah aktor ya, salah satu aktor utama yang membuat Mingke tertangkap ya, dan tidak bisa lagi ya menjalankan harian Medan gitu. Nah, jadi di buku keempat yang berjudul Rumah Kaca itu tokoh utamanya bukan Mingke lagi, tapi orang lain. Oke, sekian dari saya, yaitu ulasan Pramudian Anantatur Jejak Langkah ya. Tidak seperti buku pertamanya yang banyak kisah romantisnya, yaitu dengan analis, itu permasalahan hukum juga. Di Jejak Langkah ini permasalahannya itu lebih besar lagi ya, menunjukkan keadaan di Indonesia pada saat penjajahan Belanda ya, kondisi di seluruh daerah itu, baik itu di Jawa seperti Surabaya, Bogor, dan Batavia, maupun Maluku nantinya, karena istri yang dinikahinya itu salah satunya dari keturunan Maluku nantinya. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.